Ada keputusan yang pada saat itu tampak benar, tetapi seiring waktu kita menyadari betapa sedikit yang telah kita pertimbangkan. Dalam video ini, saya ingin berbagi dengan Anda 6 penyesalan besar yang saya alami setelah masuk ke panti jompo, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membantu siapapun yang sedang menghadapi pilihan ini agar membuat keputusan dengan lebih sadar. Di usia 82 tahun, saya telah belajar banyak hal tentang hidup, tetapi ada satu keputusan yang terus saya sesali, pindah ke panti jompo. Saat itu, sepertinya itu pilihan yang tepat. Keluarga saya meyakinkan saya bahwa di sana saya akan mendapat semua dukungan dan perawatan yang saya butuhkan. Saya percaya. Tetapi begitu saya tiba, saya menyadari bahwa kenyataannya sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Saya tahu banyak dari Anda sedang mempertimbangkan opsi ini untuk diri sendiri atau orang tercinta. Mungkin Anda berpikir ini solusi paling aman, atau diberitahu bahwa ini akan membuat hidup lebih mudah. Tetapi sebelum melangkah, saya ingin berbagi 6 hal yang seandainya saya ketahui sebelumnya, karena hidup di panti jompo bukan hanya soal kenyamanan, itu benar-benar mengubah segalanya, dan keluar dari sana tidaklah semudah yang Anda kira. Saya mengajak Anda mendengarkan sampai akhir, karena beberapa dari renungan ini mungkin akan mengejutkan Anda, dan jika Anda mengenal seseorang yang sedang mempertimbangkan panti jompo, kisah ini mungkin membantunya berpikir matang sebelum mengambil keputusan penting. Penyesalan pertama, kehilangan kemandirian. Hal tersulit untuk diterima bukanlah kamar kecil atau jadwal makan atau wajah-wajah asing. Yang paling sulit adalah kesadaran bahwa saya tidak lagi memutuskan hidup saya sendiri. Sebelum masuk, saya punya rutinitas, kebiasaan saya. Saya bebas memilih kapan bangun, kapan makan, apakah akan berjalan-jalan, apa yang akan dimasak, atau bahkan sekadar menghabiskan sore membaca di kursi favorit saya. Di dalam fasilitas, segalanya mengikuti jadwal tetap. Sarapan disajikan pada jam tertentu, entah saya lapar atau tidak. Lampu dipadamkan pada jam tertentu, entah saya mengantuk atau tidak. Bahkan untuk keluar berjalan-jalan menjadi rumit. Saya perlu izin dan menunggu seseorang untuk menemani. Pilihan sederhana seperti apa yang dipakai atau dimakan mulai terasa seperti pemberian, bukan lagi hak. Saya ingat minggu pertama saya bangun di ranjang yang terasa asing. Saya meraih buku yang biasa saya baca di rumah, tapi saat memandang sekitar, saya sadar tak ada satupun di tempat itu yang milik saya. Barang-barang saya, hidup saya, semua tertinggal di tempat lain. Dan pikiran yang paling menghantam saya adalah, saya tidak lagi punya kendali. Saya beradaptasi seperti orang lain. Berhenti berdebat, berhenti meminta, mulai mengikuti aturan, masuk ke dalam sistem mereka. Tapi dalam melakukannya, saya perlahan kehilangan diri saya sendiri. Jika Anda mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah Anda siap melepaskan kebebasan kecil yang membuat hidup benar-benar milik Anda? Karena ketika itu hilang, barulah Anda sadar betapa berharganya itu. Penyesalan kedua, merasa dilupakan. Salah satu kenyataan paling pahit adalah, begitu Anda masuk, dunia luar terus berjalan tanpa Anda. Saat saya datang, keluarga saya berjanji akan sering mengunjungi, dan awalnya begitu. Putri saya datang seminggu sekali. Cucu-cucu saya datang saat akhir pekan. Untuk sementara saya merasa masih jadi bagian dari hidup lama saya. Tapi seiring bulan berganti, kunjungan makin jarang. Putri saya mulai menelepon alih-alih datang langsung. Cucu-cucu sibuk dengan sekolah, pekerjaan, kesibukan. Perlahan, saya mulai merasa terpinggirkan dari dunia mereka. Hari raya jadi waktu tersulit. Semua berjanji akan datang, tapi entah bagaimana, selalu ada perubahan rencana di detik terakhir. Akhirnya saya duduk sendirian di ruang bersama, melihat penghuni lain menatap pintu, berharap seseorang ingat mereka hari itu. Bukan berarti keluarga saya berhenti mencintai saya, hanya saja hidup di luar terus berjalan. Dan saat Anda tak lagi jadi bagian dari keseharian mereka, mudah bagi orang lain untuk berpikir Anda baik-baik saja, sudah terbiasa, tidak perlu terlalu diperhatikan. Padahal kenyataannya, semakin lama, semakin besar kebutuhan kita untuk merasa dekat dengan mereka. Saya ingat suatu malam,
Saya duduk di kamar dengan ponsel di tangan, ragu apakah akan menelepon anak saya. Saya tidak ingin merepotkan, tidak ingin mengingatkan bahwa saya di sini menunggu kunjungan yang mungkin tak pernah datang. Saya meletakkan ponsel, dan saat itulah saya sadar. Inilah hidup saya sekarang. Hari-hari berlalu dalam harapan agar seseorang ingat saya. Kalau Anda mempertimbangkan panti jompo, tanyakan, apakah Anda siap menghadapi kesepian? Karena meski keluarga mencintai Anda, begitu mereka tak lagi melihat Anda setiap hari, jauh lebih mudah bagi mereka melupakan betapa Anda masih butuh merasa dekat. Penyesalan ketiga, kehilangan makna dalam hidup. Saat pindah, saya pikir saya hanya mengganti tempat tinggal. Saya tidak sadar bahwa saya juga mengganti alasan untuk bangun setiap pagi. Di rumah, saya punya tanggung jawab, kebiasaan, aktivitas kecil yang memberi ritme pada hari-hari saya. Menyiram tanaman, membuat kopi, merapikan rumah, tindakan sederhana, tapi membuat saya merasa berguna. Di sini, semua sudah dilakukan orang lain. Makanan disediakan, kamar dibersihkan, bahkan tanamannya bukan milik saya. Awalnya saya pikir, enak juga akhirnya bisa istirahat, tidak perlu lagi mengurus apa-apa. Tapi beberapa minggu kemudian, saya merasa ada yang hilang. Hari-hari terasa panjang, semua sama saja. Yang ada hanya menunggu. Saya lihat hal yang sama pada penghuni lain. Orang-orang yang dulu aktif, kini hanya duduk diam menatap kosong. Ada seorang pria, Giovanni, 84 tahun, mantan tukang kayu. Di rumah, dia selalu sibuk, membangun, memperbaiki. Di sini, tangannya yang dulu cekatan kini hanya diam di pangkuan. Suatu hari dia berkata pada saya merasa tidak berguna. Dan saya tahu persis apa yang dia rasakan. Ketika Anda tak lagi punya sesuatu untuk dirawat, tujuan untuk dikejar, hidup mulai kehilangan makna. Pikiran melambat, tubuh ikut melemah, dan Anda merasa seperti hanya salah satu dari sekian banyak orang di tempat di mana waktu berlalu, tapi tidak ada yang benar-benar berubah. Penyesalan keempat, penurunan kesehatan yang jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Sebelum masuk, saya sehat untuk usia saya. Memang saya tidak lari maraton, tetapi saya merawat diri saya sendiri. Saya belanja, memasak, bergerak di dalam rumah, sedikit stretching di pagi hari. Kebiasaan kecil ini menjaga saya tetap aktif. Namun begitu saya masuk, semuanya berubah. Awalnya saya pikir ini hanya jeda sejenak. Makanan diantarkan ke kamar, saya tak perlu berdiri lama di dapur untuk memasak. Jika butuh sesuatu, cukup tekan tombol, dan seseorang akan datang membantu. Yang tidak saya sadari adalah semakin saya berhenti melakukan sesuatu sendiri, semakin saya menjadi lemah. Saya semakin jarang bergerak, dan segera kaki saya mulai kaku. Saya lebih sering duduk, dan sebelum saya menyadarinya, berdiri dari kursi menjadi sulit. Otot-otot yang selama bertahun-tahun saya jaga mulai menghilang dengan cepat, lebih cepat dari yang saya perkirakan. Dan saya bukan satu-satunya. Saya melihat hal yang sama terjadi pada penghuni lain. Orang-orang yang awalnya masuk dengan berjalan kaki, dalam beberapa bulan sudah menggunakan kursi roda. Orang-orang yang sebelumnya mandiri kini membutuhkan bantuan, bahkan untuk hal-hal paling sederhana. Saya ingat tetangga saya, Maria, seorang wanita berusia 81 tahun yang penuh energi ketika dia tiba. Setiap hari dia berjalan mengelilingi gedung, mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti hanya karena usia. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai semakin jarang berjalan. Lalu dia beralih menggunakan alat bantu jalan, dan akhirnya kursi roda. Suatu hari dia memandang saya dan berkata, "Saya tidak tahu kapan ini terjadi, tetapi rasanya seperti saya menua 10 tahun hanya dalam beberapa bulan." Dan memang begitulah rasanya. Ketika Anda berhenti menggunakan tubuh Anda kehilangannya. Dan di panti jompo, di mana segala sesuatu dirancang untuk memudahkan hidup, mudah sekali lupa bahwa bergerak bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi soal bertahan hidup. Seandainya saya tahu seberapa cepat saya akan kehilangan kekuatan, saya akan melakukan segala cara untuk tetap aktif, untuk terus bergerak, bahkan ketika saya sedang tidak ingin. Jika Anda sedang mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri Anda,
Apakah Anda akan tetap termotivasi untuk menjaga kebugaran Anda ketika segala hal di sekitar Anda mendorong Anda untuk diam? Karena sekali Anda melambat, bangkit kembali tidak semudah kelihatannya. Penyesalan kelima, kehilangan privasi dan martabat. Satu hal yang benar-benar tidak saya pikirkan sebelum pindah adalah betapa banyak privasi yang akan saya hilangkan. Di rumah, saya punya ruang saya sendiri, bisa menutup pintu, duduk dalam keheningan, melakukan sesuatu dengan cara saya sendiri. Di panti jompo, privasi menjadi sebuah kemewahan. Sejak hari pertama, saya merasa semua berada di bawah pengawasan. Staf keluar masuk, pemeriksaan terjadwal, ruang bersama di mana jarang sekali Anda bisa sendirian. Bahkan hal-hal sederhana seperti berpakaian atau pergi ke kamar mandi seringkali memerlukan bantuan seseorang. Saya tahu mereka hanya menjalankan tugas mereka, tetapi menerima bantuan untuk hal-hal yang selalu saya lakukan sendiri tidaklah mudah. Saya ingat minggu pertama, saya kesulitan menerima bahwa saya harus meminta izin untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya saya lakukan tanpa berpikir. Ketika ingin mandi, saya harus menunggu seseorang tersedia. Ketika harus ke kamar mandi, menekan tombol kadang berarti harus menunggu lebih lama dari yang saya harapkan. Bahkan soal makanan, pilihannya sangat sedikit. Jika Anda tidak suka menu hari itu, Anda harus beradaptasi. Dan kemudian ada masalah sekamar. Tidak semua orang mendapatkan kamar pribadi. Berbagi ruang dengan seseorang yang tidak Anda pilih bisa menjadi sangat sulit. Saya cukup beruntung, teman sekamar saya baik, tetapi saya mendengar banyak cerita berbeda dari penghuni lain. Ada yang sekamar dengan orang yang berisik, kurang menjaga kebersihan, atau memiliki masalah kognitif yang begitu parah hingga membuat tidur pun mustahil. Dan seberapa keras pun Anda mencoba menjadikan kamar itu seperti rumah, itu tidak akan pernah benar-benar menjadi milik Anda. Martabat adalah hal yang sulit untuk dilepaskan, dan saya tidak menyadari seberapa banyak yang harus saya lepaskan sampai saya sudah berada di sana. Ketika mereka mengetuk tetapi tidak menunggu jawaban sebelum masuk. Ketika mereka berbicara kepada Anda seperti kepada pasien, bukan sebagai seorang pribadi. Ketika hari-hari Anda diatur oleh jadwal yang bukan Anda, pilih. Semua itu mengubah Anda, membuat Anda merasa kurang seperti diri sendiri, lebih seperti nama dalam daftar. Jika Anda mempertimbangkan untuk masuk ke panti jompo, tanyakan pada diri Anda. Apakah Anda siap menyerahkan privasi dan kendali yang telah Anda miliki seumur hidup? Karena sekali hilang, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Penyesalan keenam. Menyadari bahwa keluar jauh lebih sulit daripada yang dipikirkan. Ketika saya pindah ke panti jompo, saya berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya sementara, masa percobaan. Saya pikir, jika saya tidak betah, saya selalu bisa pulang. Tetapi, saya tidak memahami betapa rumitnya untuk keluar setelah Anda berada di dalam. Awalnya, tampak mudah. Jika saya tidak suka, saya akan kembali ke kehidupan lama saya. Tetapi rumah saya tetap kosong, sulit untuk dikelola dari jauh. Anak-anak saya sudah mulai membuat perubahan, menjual barang-barang yang mereka pikir tidak saya perlukan lagi, bahkan mempertimbangkan untuk menyewakan rumah itu. Ketika saya menyebutkan ide untuk pulang, saya merasakan keraguan dari mereka. Kau yakin bisa sendiri? Bukankah lebih baik tetap di sini? Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Dan kemudian ada penurunan fisik. Setelah berbulan-bulan tanpa memasak, tanpa bersih-bersih, tanpa banyak berjalan, saya tidak lagi sekuat dulu. Kemandirian saya memudar, dan gagasan untuk hidup sendiri tidak lagi terasa aman. Ketakutan itu membuat saya terjebak. Saya bertemu dengan orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Mereka juga mengira ini hanya uji coba, tetapi mereka menyadari bahwa keluar jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Semakin lama Anda tinggal, semakin sulit untuk kembali ke dunia luar. Beberapa bahkan kehilangan kesempatan untuk pulang sama sekali. Rumah dijual, tabungan habis untuk biaya perawatan, dan tidak ada jalan keluar. Inilah bagian yang tidak ada yang memberitahu Anda. Masuk tampak seperti keputusan yang bisa dibatalkan, tetapi bagi sebagian besar orang, tidak demikian. Panti jompo perlahan-lahan menjadi seluruh dunia Anda, dan kehidupan di luar mulai terasa seperti sekadar kenangan.
Jika Anda mempertimbangkan untuk pindah ke fasilitas seperti ini, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap menghadapi kemungkinan bahwa begitu Anda masuk, keluar tidak akan semudah yang Anda kira? Karena hambatan nyata, baik secara finansial, fisik, maupun emosional, seringkali baru muncul belakangan, dan mengatasinya tidaklah mudah. Pertimbangan akhir. Melihat kembali ke belakang, saya tidak menyesal karena telah menua, tetapi saya menyesal karena pernah percaya bahwa panti jompo adalah satu-satunya pilihan yang mungkin. Saya masuk dengan harapan akan menemukan kenyamanan, keamanan, kualitas hidup yang lebih baik. Namun yang saya temukan justru sebuah dunia yang perlahan-lahan mengambil kemandirian saya, privasi saya, tujuan hidup saya, bahkan rasa diri saya sendiri. Apakah ini berarti semua panti jompo itu buruk? Tidak, tentu tidak selalu begitu. Ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan tingkat perawatan yang mereka sediakan. Namun sebelum membuat keputusan itu, pikirkan baik-baik tentang apa saja yang Anda korbankan. Karena sekali Anda masuk, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Andai saya bisa memutar waktu, saya akan berjuang lebih keras untuk tetap tinggal di rumah saya sendiri. Saya akan mencari lebih banyak solusi untuk mendapatkan bantuan tanpa harus menyerahkan kebebasan saya, dan saya akan memastikan bahwa saya benar-benar membutuhkannya sebelum membuat keputusan sebesar itu. Jika Anda juga sedang berada di ambang pilihan ini, saya mengajak Anda untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar yang terbaik untuk saya, atau hanya terlihat seperti jalan yang paling mudah sekarang? Karena hidup yang Anda miliki, hari ini, kebiasaan Anda, kemandirian Anda, pilihan-pilihan Anda, layak dipertahankan selama mungkin. Terima kasih telah mengikuti saya sampai di sini. Kami akan senang mendengar pendapat Anda. Tulis di kolom komentar satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Pikiran dan pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Membaca komentar kalian memotivasi kami dan memberi kami kekuatan untuk terus berkarya. Jika Anda menyukai video ini dan merasa itu bermanfaat, beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan bagikan. Dukungan Anda sangat penting untuk membantu kami menciptakan konten yang semakin baik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.